Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pemirsa TV One dimanapun Anda berada dalam indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama dengan guru-guru kita di sini ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah membahas mengenai bahaya dengki. Ini mungkin beberapa di antara Anda sudah tidak terlalu memperhatikan karena kata atau kalimat dengki yang ada dengkinya tuh nggak terlalu banyak diutarakan. Padahal bahaya ini sangat amat harus kita kenali supaya kita tahu betul harus kita hindari. Apa saja bahaya dengki dan bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari, biasa digabungkan tuh, iri dengki. Dan tentunya kita selalu berada di jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustadz Abdul Somad memulai tausiahnya Ustadz. Bahaya dengki, apa yang harus kita perhatikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Hilbram, Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita bersama, Dr. Dasat Latif. Pemirsa TV One di studio dan dimanapun berada. Hasad, kata terjemahan Arab Indonesia, terjemahan Melayu Indonesianya adalah dengki. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hilbram. Setiap selesai subuh, paling tidak 2 kali sehari semalam, kita membaca surat ini ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kalau tidak sempat juga mau tidur malam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selamatkan kami dari sifat orang lain ketika dia mendengki. Kenapa tidak selamatkan saya dari sifat dengki saya? Karena biasa orang melihat orang lain lebih tajam matanya daripada melihat dirinya sendiri. Hasad itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ya. Itu sudah 50% hasad. Jadi kalau kita rasa-rasanya tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu berarti 50% hasad sudah ada dalam diri kita. Baju kita polos, baju Ustadz Dasat cantik dan berbunga-bunga. Biasanya baju itu mencerminkan suasana hati. Lalu kemudian muncul hasad. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Maka sesungguhnya dalam diri saya sudah ada 50. Biasanya dia akan dilengkapi lagi dengan 50% berikutnya. Wa hubbu zawaliha, bagaimana supaya nikmat orang tadi hilang. Maka muncullah hasud. Maka muncullah provokasi. Maka muncullah, kabarnya si Anu sekarang bangun rumah, beli mobil. Ya iya, dia kan punya ternak. Ternak apa kok cepat sekali? Ya ternak tuyul. Muncullah kata-kata. Kenapa si Anu kan teman kamu sama-sama kuliah? Iya. Kok dia lebih dulu ketemu jodoh kok kamu? Iya, dia kan pakai pelet. Dia oplas. Andai kata-katamu itu benar, dia sudah menjadi ghibah, membicarakan aib orang lain. Andai tidak benar, maka dia sudah menjadi 2. Pertama ghibah, yang kedua fitnah, tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Jadi sesungguhnya hasad ini mengerikan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa iblis keluar dari surga karena sombong, sesungguhnya ada lagi sebelum sombong, yaitu hasad. Karena iblis tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Oh iya, iya. Dan dia ingin agar nikmat yang ada pada diri Adam itu musnah dari diri Adam. Nikmat apa yang didapatkan Adam yang tidak disenangi iblis? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin mengangkat Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperintahkan, usjudu li Adam wa idz qulna lil malaikati, kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua makhluk bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, dia tidak mau. Wastakbara, muncul angkuhnya, muncul sombongnya, berawal dari hasad. Kenapa Adam yang diciptakan dari tanah, diinjak-injak, baunya busuk, tanah hitam, jelek,
Sedangkan aku yang diciptakan dari api, bergejolak naik ke atas, warnanya terang benderang, muncul egonya, semua berawal dari hasad. Jadi yang pertama sekali kita mesti sadar bahwa saya sudah kena penyakit hasad. Siapa yang tahu? Alhamdulillah sampai hari ini kalau kita ke rumah sakit, belum ada lagi tertulis. Ada memang spesialis obgyn, spesialis kandungan, spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis jantung. Belum ada lagi spesialis hasad. Spesialis dengki. Spesialis dengki. Andai ada dan dia bisa cek itu, mungkin Ustadz paling ramai pasiennya. Saya pun malu untuk tausiah ini karena ternyata ada juga hasad di dalam. Yang tahu tuh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara rahmat Allah, dia tutupi. Sesungguhnya kita mulia. Saya bisa berbicara di depan Dr. Das Al-Latif, di depan Mas Hilbram, di depan pemirsa. Sesungguhnya karena Allah masih menutupi apa yang ada di dalam. Andai satu kali hasad tumbuh satu tai lalat, mungkin wajah ini sudah lebih hitam dari orang yang hitam sekalipun. Kenapa demikian? Karena kita sesungguhnya sudah hasad. Tapi Allah tidak tampakkan itu. Biarlah engkau dan aku saja yang tahu, kata Allah SWT. Maka ketika ada rasa itu di dalam, dua muncul. Pertama, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, ingin supaya nikmat orang itu musnah, hilang, lenyap dari dirinya. Segera kita minta ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Ada orang yang tidak mau minum teh pakai gula, tidak mau minum susu pakai gula, tidak mau minum kopi pakai gula, menghindari yang manis-manis karena sudah divonis kena diabetes, kencing manis. Karena dia tahu efeknya. Begitu juga dengan hasad ini, kita mesti tahu efek dari hasad, kata Nabi, iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua ibadah. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tarawihmu hilang, witirmu melayang, sedekahmu terbang gara-gara hasad. Jadi setiap kali terlintas di hati kita, langsung kita tekan dia. Ingat, amalmu akan hilang. Pahala ceramahmu, hai Abdul Somad, tausiahmu selama ini, yang selama ini mungkin kau harapkan akan menjadi amal jariah, hilang, tak bermakna. Mudah-mudahan kita, terutama yang menyampaikan ini, dibersihkan dari penyakit hasad. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita teruskan lagi ya Ustaz Abdul Somad. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa hasad atau dengki itu adalah ketika kita memiliki rasa tidak menyukai akan keberhasilan orang lain. Dan banyak sekali dengki-dengki yang ditutupi oleh Allah, karena kalau dibuka entah apa jadinya kita. Salah satu ciri-ciri ketika kita memiliki hasad atau dengki adalah hatinya tidak tenang atau selalu gelisah. Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi, bagaimana menenangkan hati agar kegelisahan yang mungkin terjadi ketika melihat keadaan sekitar kita bisa hilang. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.